Halo semuanya. Halo guys, welcome back di podcast HI 4A. Kebetulan di kelompok 4 ini ada kami yang beranggotakan Halo, saya Jack. Sarmilani dan Siani. Jadi kelompok kami akan membahas Organisasi Internasional World Trade Organization atau WTO dengan kasusnya pembatasan ekspor nikel yang dilakukan oleh Indonesia dan digugat oleh Uni Eropa ke WTO. Sebelumnya kita udah interview Pak Febri selaku dosen ekonomi internasional yang tentunya sangat relevan dengan kasus yang akan kita bahas. Berikut videonya. Yang berbahagia ini kami ada kesempatan untuk mewawancarai Pak Febri. Dosen FISIP juga pernah mengajar kami di semester 2 dan sekarang masih aktif mengajar sebagai dosen di FISIP. Di sini kami ingin sedikit menanyakan perspektif Bapak gitu. Menurut Bapak sendiri, apakah putusan dari WTO dalam sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa itu lebih mencerminkan prinsip perdagangan bebas atau justru menunjukkan keterbatasan WTO malah mengakomodasi kepentingan pembangunan negara yang berkembang gitu? Oke, pertama saya mau bawa ke sini dulu. Apa sih awalnya pemicunya gitu ya? Nah, misalnya kita ambil pembanding di WTO itu, misalnya kita produk kita dulu CPO, kelapa sawit. Nah, kelapa sawit kita itu agak ada penolakan di pasar-pasar Uni Eropa, misalnya gitu ya. Apakah itu mendiskriminasikan Indonesia, Uni Eropa itu? Kalau gitu sama aja. Seandainya kalau kita balas dengan ya udah nikel kita nggak usah kita jual ke sana. Critical critical mineral. Ya, critical mineral yang artinya dibutuhkan banyak produsen gitu ya untuk memproduksi produknya. Nah, gitu. Ini kalau kita mau lihat perspektif adil nggak adilnya. Kedua, kalau kita mengarah ke peraturan-peraturan WTO-nya sendiri, itu kan memang ada kayak semacam klausul-klausul seperti suatu negara anggota itu boleh saja melakukan pembatasan ekspor misalnya dengan argumentasi supaya terjadinya sustainability di dalam pertambangan tersebut, atau terbukti bahwa bahan baku hasil tambang ini sangat dibutuhkan oleh si negaranya secara domestik misalnya gitu ya. Poin-poin ini yang mungkin nggak ditemukan oleh panel si WTO, sehingga membuat di sana itu kita kalah gitu. Tapi ini masih di ranah pengambilan data, saya kira sih bisa diinikan lagi nanti, tergantung argumentasi kita nanti bagaimana ini. Misalnya kita mau bikin smelter. Nah, kalau kita bikin smelter, maka memang kita yang butuh ini si bahan baku mineral ini gitu, untuk diproses kemudian. Dan atau kalau misalnya si Uni Eropa misalnya jalan tengah dari Indonesia, mungkin dia bisa ngasih solusi. Ya udah, kalau kalian mau mineral kita, nikel kita, coba kalian bikin foreign direct investment ke sini. Jadi jangan cuman impor bahan baku dong. Transfer value-nya Indonesia kan rugi nantinya. Kalau mau bicara dari justifikasi dari keadilan gitu ya, si Indonesianya harus untung, si Uni Eropanya harus untung. Caranya gimana? Kita bikin added value, dan itu selaras dengan program hilirisasi Indonesia. Kita jangan jual bahan baku nilainya terlalu murah. Kita bikin added value, entah bentuknya akan jadi baterai kah, dan seterusnya. Dan saya kira sih pemerintah kita oke-oke aja kalau seandainya mau mengundang pihak Uni Eropa gitu ya, untuk silakan datang investasi di sini, kita sama-sama untung. Ketimbang kita cuma dibilang diskriminasi karena kita nggak mau jualan bahan baku yang untungnya kecil buat kita. Gitu. Win-win solution kan? Saya kira gitu. Gimana? Kenapa mereka akhirnya mengalahkan Indonesia? Yang saya lihat itu Indonesia juga nggak memberikan argumen yang kuat terkait dengan aspek diskriminasi. Jadi si Uni Eropa ini kan merasa diskriminasi, kok Tiongkok dikasih kita enggak, kira-kira gitu.
Nah, alasan apa dari Indonesia yang diperbolehkan dari aneks-aneks yang udah kita tanda tangani? Misalkan tadi alasannya mungkin karena bahan bakunya kita butuh. Nah, waktu itu kita smelter aja nggak ada gitu kan. Nah, kalau misalnya kita punya smelter, ini dalam ntar nggak tahu udah sampai mana kan dalam membuat ya. Misalnya kita punya smelter, kita butuh bahan bakunya, kebetulan bahan bakunya dari tempat kita sendiri. Ya kalau kita ada smelternya, kita dulu kan di industri kita, dan itu kan bisa jadi alasan di situ tadi bahwa Indonesia memang sangat membutuhkan bahan ini. Gitu. Dari pertanyaan pertama udah jawab. Mungkin kalau dari pertanyaan pertama udah terjawab banget Pak. Terima kasih. Mungkin dari Suami. Seperti apa yang sebaiknya diambil Indonesia agar tetap bisa menjalankan di hilirisasi dan mengejar kebutuhan WTO itu. Strategi apa yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia? Yang paling baik dilakukan oleh Indonesia yaitu kita harus membuat added value. Kita jangan lagi menjual bahan baku kalau kita mau dapat untung yang lebih banyak. Jadi kita harus memproses produk-produk kita menjadi at least setengah jadi, middle product. Kalau seandainya ada kekurangan-kekurangan di perjalanannya ya tinggal disolusikan. Misalnya kita ada kekurangan modal ya kita tinggal buka pintu untuk foreign direct investment. Gitu. Misalnya kita ada kekurangan di knowledge, mungkin kita bisa beli dulu dengan luar negeri dan ada MOU, ada transfer of knowledge dan seterusnya. Itu intinya bisa dijalankan sebetulnya. Kalau menurut saya jangan disamakan hubungan individu dengan hubungan ujung-ujungnya ya value. Ujung-ujungnya berapa value yang mereka dapat yang kita dapat. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar hubungan karena ada konflik apa gitu maka ada perbaikan hubungan, cuman nggak bisa gitu juga. Negosiasinya itu pasti selalu mereka diuntungkan nggak? Nah, kita sih nggak ada masalah kalau win-win solution kan gitu ya. Tapi kalau masalahnya memberatkan kita, ya gimana? Gitu. Kalau misalnya CPO kita nggak diterima, terus kita nggak jual nikel, mereka komplain. Nah, itu gimana tuh? Nggak adil ya. Dulu siapa sih yang ngasih proposal untuk pasar bebas segala macam? Ini kan Amerika dan kawan-kawan, ya kan? Arahnya zero tarif gitu, non proteksionisme. Tahu-tahu ganti rezim, mereka bikin proteksi, mereka bikin tarif, suka-suka mereka aja, ya kan? Pokoknya yang menurut mereka untung, kalau dari data sejarah akhirnya kita bisa lihat itu sekedar terakhirnya apa yang membuat mereka untung dan mereka nggak mau menghormati kesepakatan internasional pada akhirnya, gitu. Dan ini kan jadi presiden buruk ini. Kedepannya nanti gimana? Percuma dong kita bikin MOU kesepakatan kalau salah satu pihaknya mungkin karena posisi hegemon bisa nggak ada artinya akhirnya. Kalau solusi utamanya menurut saya bagusnya kita jangan jual bahan baku lagi, kita harus bikin added value. Tapi kalau cerita mitigasi gimana ya? Ini kan behavior. Kalau di ekonomi itu kan ada behavior, ada consumer behavior, ada producer behavior. Itu kalau di tingkat micro, mungkin kalau di tingkat makronya ya state level gitu ya. Behaviornya mereka ini ya berarti mau untung nggak mau rugi. Itu kan kalau dari data sejarah jadi terbacanya seperti itu, bukan saya yang ngomong. Secara data sejarah ya akhirnya begitu kan. Mungkin ke depan ada pesaing jadi kayak BRICS gitu ya. Ya nggak tahu juga BRICS ini akan seperti apa, tapi bisa jadi karena adanya ketidakpuasan dari member-member yang lain gitu ya. Ini jadi salah satu gerakan perlawanan, kita nggak tahu juga. Kalau boleh saya tambahkan, bagusnya begitu. Cuma kita kan nggak boleh polos-polos amat. Indonesia ini nggak bisa disembarangkan sama negara-negara hegemon. Secara luas negara, secara total penduduk, secara geografis dan seterusnya itu terlalu banyak kekuatan yang dikandung oleh Indonesia. Jadi belum tentu mereka rela melepas Indonesia jadi punya kekuatan yang mandiri. Ya.
Jadi strategi-strategi yang dijalankan sama pemerintahan ini yang penting, sehingga kita nggak dianggap musuh dari semua, dari antara semua. Nah, mungkin untuk diskusi kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita masuk ke sesi diskusi kami bertiga nih. Semangat, Pak kita ya, apresiasi. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih, banyak. Pak. Oke, jadi itu merupakan interview kami bersama Pak Febri, kemudian sebagai bridging. Jadi kasus ini tuh bermula dari tahun 2019, di mana kebijakan pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah sejak 1 Januari 2020 melalui peraturan Menteri SDM nomor 11 tahun 2019. Nah, sebenarnya Indonesia ini ada tujuannya gitu membuat kebijakan pembatasan ekspor nikel karena kita yang keterbatasan stok dan jika terus diekspor dalam bentuk mentah itu hanya akan bertahan sampai 7 atau 8 tahun ke depan. Nah, makanya kita buat nih kebijakan pembatasan ekspor atau melarang ekspor nikel secara mentah gitu ya, untuk tujuannya mendorong hilirisasi industri pertambangan dalam negeri. Nah, tapi itu digugat sama Uni Eropa karena industri baja mereka itu akhirnya kesulitan mendapatkan bahan baku nikel. Kemudian mereka mengajukan gugatan resmi ke WTO pada November 2019. Kemudian hasil WTO seperti yang kita tahu semuanya, Indonesia kalah dan Uni Eropa menang. Dan apakah hasil gugatan atau hasil sidang WTO ini menunjukkan bias mereka gitu yang ke negara-negara barat atau tetap ada pada prinsipnya? Nah, kemarin juga itu Pak Febri ada sentuh tentang bagaimana sih respon Indonesia terhadap ini. Seperti yang kita tahu ya, Indonesia itu kan punya program hilirisasi ya, di mana kita ingin mengedit value bahan ekspor kita untuk tidak menjadi lagi bahan baku itu yang kita ekspor. Nah, sebenarnya untuk Pak Febri sendiri itu beliau mengatakan bahwasanya ini satu langkah yang baik. Program hilirisasi ini itu menjadi satu langkah yang bagus gitu untuk masa depan ekspor Indonesia, di mana kita tahu Indo itu kan, negara kita itu kan selalu kalau ekspor pasti bahan mentah, bahan baku, dan itu bakal manfaatin dan dibuat sama ya negara-negara lain gitu. Dan kita pada akhirnya beli hasil dari bahan baku yang kita jual malah dengan harga yang lebih mahal. Nah, tapi itu sendiri Pak Febri sebenarnya mengatakan bahwasanya di sini tuh Indonesia ini tuh harus lebih tegas gitu. Jangan kayak mentang-mentang kita negara berkembang, negara yang kalah dari segi finansial, ekonomi segala macam, bukan berarti kita harus tunduk gitu. Ya memang kita kalah di segi kita kemarin dengan Uni Eropa, tapi bukan berarti kita tuh cukup di sini saja gitu. Enggak. Indonesia ini negara besar. Ini jadi seperti yang diungkapkan Pak Febri, Indonesia itu negara besar, kita punya penduduk yang banyak, kita punya SDM yang banyak. Bahkan Pak Febri bilang sendiri gitu, langkah awal nggak apa-apa kita datangin dulu SDM dari luar. Secara berjalannya itu kita juga mengajarkan gitu SDM kita gitu ya kan. Nah, jadi poin inti paling pentingnya itu added value ini harus ada, dan gimana pun caranya kita tuh jangan berpaku sama ekspor bahan mentah doang gitu. Menarik banget sebenarnya karena negara Indonesia itu negara yang besar ya, bukan hanya dari jumlah penduduknya, tapi kita secara geografis juga letaknya strategis. Iya, benar. Kita kaya banget sumber daya alamnya, tapi sayangnya pemerintah kita mungkin belum bisa membuat kebijakan yang cukup tegas gitu, sehingga membuat negara kita tuh terlihat powerless gitu ketika berhadapan dengan negara-negara besar seperti di sidang WTO kemarin. Nah, balik ke pertanyaan, apakah WTO itu masih berada di prinsipnya atau malah membatasi perkembangan negara berkembang? Itu ada juga ya di jawaban Pak Febri. Sebenarnya kita bisa lihat dari banyak sekali perspektif gitu. Nah, dari Indonesianya sendiri, kita tentu akan membela ya kebijakan yang sudah kita buat yang memang tujuannya itu untuk jangka panjang itu hilirisasi, tapi sangat disayangkan argumentasi yang dibawa itu masih belum kuat. Karena seharusnya kita menyampaikan juga kalau negara kita itu perlu melakukan added value at least setengah jadi gitu dari bahan bakunya, supaya
kita nggak kehabisan bahan baku dan akhirnya harus membeli barang jadinya itu dengan harga yang lebih mahal. Sebenarnya hal itu juga kompleks ya, karena mungkin mau produksi atau mengolah bahan setengah jadi atau bahan jadinya itu terkendala teknologi untuk alat-alat. Nah, masukan dari kelompok kami juga, mungkin pemerintah juga bisa lebih memperhatikan hal ini. Maksudnya kita bisa mempertimbangkan untuk investasi alat-alat pengolahan itu dari sekarang gitu, supaya kita nggak selalu bergantung ke negara-negara lain untuk membeli bahan jadi, padahal bahan bakunya dari negara kita, kemudian kita beli dengan harga yang lebih tinggi. Dan kalaupun kita investasi kan itu bisa jadi satu hal yang baik gitu kan buat Indonesia. Negara lain melihat, ternyata teknologi Indonesia bagus juga gitu dalam melakukan bahan bakunya. Itu kan jadi poin plus bila negara lain gitu. Betul. Nah, disclaimer juga, jadi anggota kelompok kami ini warga negara Kamboja. Jadi mungkin nanti kita bisa dapat insight gimana sih perspektif ekonomi di Kamboja gitu ya, untuk merespons masalah ekspor yang ada di Indonesia ini. Dan kalahnya pun kan bukan jadi bahan kita untuk terus karena kita kalah ya udah nggak jadi gitu. Iya. Nggak bisa jadikan alasan. Jangan takut karena kita punya power yang sangat besar sebenarnya, secara geografis, secara sumber daya alam, sumber daya manusianya. Jadi kita punya semuanya. Dimanfaatkan seperti itu. Pertanyaan pertama udah terjawab. Move ke pertanyaan kedua. Ya, ini kemarin tuh Pak Fikri udah dijawab juga pertanyaan yang kedua itu, what is strategy can Indonesia use to continue downstream policy without working with your Berarti membahas tentang strategi. Ya, strategi itu. Tapi itu karena itu tentang Indonesia kan, aku belum tahu banyak tentang Indonesia ini, strategi apa itu aku cuman siap aja untuk tahu aja. Menurut kamu gimana ya jawaban strategi yang dia dikasih tahu? Kemarin kan kalau kata Pak Febri kan kalau strateginya yang paling penting itu kan added value. Kita kembali lagi kita yang tadi pertama gitu. Kita nggak bisa berpaku sama ekspor kita yang sekarang gitu. Kita nggak bisa berpaku cuma ekspor kita yang sekarang yang cuma bahan baku. Ya kita harus edit seenggaknya bahan setengah jadi. Kalau untuk kayak saya sendiri gitu, gimana sih Mas Yani nangkap pertanyaan jawaban Pak Febri itu? Kalau dari aku kan aku fokus ke yang itu aja yang berarti setuju juga dengan edit value itu. Dengan jawab aku ya replace ke yang lainnya, jangan di tempat yang sama itu. Nah ini aku ingin share juga tentang kemudian strategi atau WTO, gimana dan cara kamu jaga WTO itu. Nah kalau di sini kan kamu itu masuk WTO di tahun 2024. 2 tahun lalu. Ya, yang itu yang penting ya untuk kamu buat fokus ke apa yang produk kita yang bisa ekspor ke Eropa, especially Francis, gimana yang negara di Eropa kayak yang cloth, baju, celana. Bisa juga sini kalau baju dari Kamboja ke Uni Eropa bisa yang naik harga mahal. Kualitas juga kayaknya baju Real Madrid itu ada industri di Kamboja itu. Baju Real Madrid Adidas. Industrinya di Kamboja. Yang original. Ya, yang original itu. Dan itu lebih murah ya? Iya, lebih murah kalau Kamboja kita punya. Iya, karena kita bisa ya untuk industrinya kenapa company yang besar itu pilih di Kamboja karena tempatnya untuk industrinya harganya di bawah di bawah ada pasar. Di bawah pasar negara lain itu. Juga quality-nya bagus, ada yang original untuk buat bajunya. Untuk itu yang mereka interesting untuk investment tentang baju, tentang apa lagi beras kita yang paling bagus di Asia ini. Udah tahu semua ini. Ya karena juga beras saya kalau prepare sama di Indonesia ini beras kita lebih murah. Juga sekarang beli beras kalau di sini 1 kilo yang paling bagus berasnya
cuman $1 doang. Oh, Tapi Oh, iya. ikannya yang paling bagus cuman nggak sampai $1 itu. Ya sih. Lebih mahal banget kalau misalnya beras ini. Ya, Iya, harganya jauh ya. Ya, Lima harganya kilo beras bagusnya itu udah 75. Iya, itu. Banget ya. Berarti memang Kamboja itu sendiri membuka peluang untuk pihak lain tuh invest gitu ya. Iya, yang invest kayaknya dari Cina dari itu mereka invest ke Kamboja. Sebenarnya ini nyambung ke jawaban Pak Febri sebelumnya tentang strategi Iya. Indonesia bisa melakukan hilirisasi gitu. Nah, Pak Febri sempat singgung setelah added value, strategi yang bisa dilakukan FDI atau foreign direct investment gitu. Jadi kita jangan mau menerima mentah-mentah kesepakatan kalau kita ekspor bahan baku kemudian mereka olah dan kita beli kembali, tapi kita sepakat gitu mengajukan kesepakatan supaya ada foreign direct investment. Kita ekspor bahan mentah ke mereka atau bahan baku, tapi mereka juga melakukan investment gitu di negara kita melalui FDI tersebut. Jadi Ya, itu invest itu Bisa jadi strategi juga ya, kan mereka tuh kan sering pakai bahan baku kita ya. ya, Terus kita tiba-tiba ngirim bahan yang setengah jadi, kan pasti mereka kayak, wah kok Indonesia nggak kirim bahan baku lagi gitu. Iya. Gitu kan, itu mungkin bisa jadi apa ya, bukan kemarahan sih, kayak lebih mungkin mereka memandang Indonesia tuh kayak mereka pasti juga nggak mau kita jadi negara yang lebih maju dari mereka. ya. Tapi kita nggak boleh stuck di situ-situ aja gitu. Nah, mungkin tadi yang dijawab sama Shirley dan itu jawaban Pak Febri itu menjadi strategi yang sangat bagus gitu. Karena kita kirim barang ke mereka dan mereka invest ke kita gitu. Dan sebagai penutup mungkinnya karena kita ini untuk mata kuliah organisasi internasional, WTO itu kan rezim internasional yang saat ini rezim terbesar gitu ya untuk mengatur perdagangan global. Seperti yang kita tahu keputusannya seringkali bias karena memang rezim itu sendiri dibentuk oleh negara-negara barat gitu ya. That's why negara kita sebagai negara berkembang itu harus menunjukkan power agar tidak terus didiskriminasi oleh negara-negara barat. Dan apakah WTO itu bisa digantikan? Kemarin kata Pak Febri, selama aktornya itu masih didominasi oleh negara hegemon gitu ya, itu akan sulit untuk diganti karena sistem gitu yang akan merubah bagaimana cara kerja WTO itu sendiri. Menarik sih. Ada tambahan? Mungkin terakhir ya, kayak yang paling penting itu semua kebijakan yang kita buat itu jangan dilandasi dengan kayak jangan terlalu mikir panjang kayak janganlah nanti takutnya negara ini begini, janganlah nanti takutnya Uni Eropa begini, jangan. Yang namanya kita berkembang ya tetap harus ambil resiko sekecil apapun gitu ya kan. Yang namanya resiko pasti ada dan mungkin itu sih penutupnya. Mungkin saya ada yang mau ditambahin terakhir aja. Udah habis ya, udah habis Bang Zoe ya. Oke. Itu aja guys dari kelompok kami, semoga bisa menambah insight bagi teman-teman semua, terutama terkait dengan WTO. Kalau misalnya masih ada yang kepo juga tentang WTO, sebenarnya organisasi apa sih ini? Silahkan dicari tahu sendiri ya guys. Macam gue ya, di Iya, bawah ini